وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah. Kitab apa yang bagus untuk dipelajari bagi pemula dalam belajar bahasa Arab? Mohon motivasinya, Ustaz. Baik. Untuk orang yang baru pertama belajar bahasa Arab, ya, yang paling mendasar, boleh dia baca kitab Matan al-Ajurumiyah yang paling dasar. Ya, ini yang mulai dari nol. Boleh dia baca kitab Matan al-Ajurumiyah karya Ibn Ajrum. Terkenal, banyak tersebar bukunya. Kitabnya pendek saja. Berisi pokok yang harus diketahui sebagai pemula dalam belajar bahasa Arab. Ini kalau di tingkatan nahwu, tingkatan ilmu nahwu, untuk membaca harokat akhir dari kata bahasa Arab. Kalau sorof, boleh kita baca al-asas fi ilmi tasrif, ya, boleh kita baca kitab dan mempelajari kitab pokok dalam ilmu tasrif, ya, karya yang menulisnya majhul, tidak ditahu, tapi bukunya tersebar. Tidak berbahaya, tidak ditahu penulisnya. Yang penting bukunya dasar dalam ilmu sorof. Dasar dalam ilmu sorof. Boleh untuk pemula. Untuk pemula. Ini yang kita pelajari. Yang kita pelajari. Kemudian di dalam belajar bahasa Arab itu, semua orang, ya, namanya bahasa Arab kadang, ya, belajar tidak sama dengan kita belajar sholat, kita belajar tentang sama. Karena kita belajar sholat, belajar sekarang sebentar, manfaatnya itu langsung kita rasakan. Jadi kadang kita tidak bosan di dalam mempelajarinya. Bahasa Arab ini ilmu alat. Kadang kita belajar tahun ini, tahun depan baru kita bisa praktek. Kalau kita meminta apa yang harus saya lakukan sebagai motivasinya, bersabar dalam mempelajarinya. Dan untuk bersabar dalam mempelajarinya, antum harus tahu dulu apa keutamaan yang saya dapat kalau belajar bahasa Arab. Ketahuilah, bahasa Arab itu masuk dalam agama. Kenapa masuk dalam agama? Kita tidak bisa paham Quran dan hadis kecuali harus paham bahasa Arab. Kita berhayal, wah gimana cara ini saya sudah bisa memahami. Berhayal, mau sekali paham, tapi belajar bahasa Arab. Sama dengan orang pengen pintar berenang, tapi tidak pernah belajar berenang. Itu hanya hayalan yang didapat. Makanya harus bersabar, dan untuk bersabar harus kita ketahui belajar bahasa Arab masuk dalam agama. Keutamaannya sama kita dengan belajar agama, ilmu syariat yang secara umum. Keutamaannya, kalau niat kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka keutamaannya sama dengan kita belajar Quran dan Sunnah. Itu keutamaan belajar bahasa. Karena ini ilmu wasilah, ilmu hanya pengantar. Namanya pengantar ini sama dengan hukum tujuan. Sama dengan hukum tujuan. Itu yang disebutkan masuk dalam ilmu syariat. Itu Allah alam secara singkat terkait dengan apa yang ditanyakan Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.